Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengingatkan cara menjawab salam itu ada 3 macam. Pertama, pendek Waalaikumsalam boleh, cuma nilai pahalanya sebesar ayam. Kalau dia panjang dikit Waalaikumsalam warahmatullah, nah itu nilai pahalanya sebesar kambing. Nah kalau panjangnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah nilai pahalanya sebesar sapi. Jadi kita dengarnya apa ndak ayam, apa ndak kambing, apa ndak sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, banyak na sapi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kami beda dengan yang lain. Kalau yang lain kalau ceramah dia minta dengarkan, kalau aku tidak lah. Aku ceramah kalau nak dengar boleh, tak galak tak apa-apa. Yang nak ngobrol laju kelah. Nah yang nak main HP main kelah HP. Yang nak balik baliklah. Ini jam 8:30. Senang tak senang Pak, aku jam 9 berarti. Jam 9 yang 8:30 ya. Cuma sebelumnya aku nak pantun dulu. Batang keladi banyak serabut, batang kelapa banyak akar. Aku tadi datang dijemput, balik lagi tolong diantar. Suasana apapun yang sedang kita hadapi, bersyukur tetap kepada Allah. Karena kita yakin musibah bencana menimpa dunia masih besar, masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat Allah itu susah. Sampai disinggung oleh Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak itu nikmat itu kata Allah, kamu tidak bisa. Banyak macam, banyak bentuk, banyak jenis, apalagi nilainya yang sangat mahal. Sering kita dengar pembawa acara dan yang menyampaikan kata sambutan, di mana kita dengar tidak lebih dari 4. Pertama, diberikan oleh Allah nikmat iman, wajar bersyukur itu ada iman. Sebab apa jadinya manusia hidup kalau dekati iman? Yang kedua itu dengan Allah agama bermacam-macam. Yang jelas bagi kita, agama Islam, ada nikmat kesempatan mahal. Sebab ada yang tidak sempat sepanjangan sibuk, tapi mudah-mudahan akan datang sempat. Nah yang tidak sempat lagi, seperti kita acara malam ini, almarhum adik kami Edius tidak sempat lagi bertemu dengan kita. Nah diam kalau ada nikmat kesehatan, berapa mahalnya sehat, aku udah baca bukunya. Kalau kamu sakit baru tahu. Itulah yang menyebab kita datang. Nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan. Seorang dai menggali dan menggali nikmat Allah. Tidak mungkin dapat banyak, tapi kami coba-coba. Ada nikmat selain daripada iman, Islam, kesempatan, kesehatan. Ada nikmat pangkat. Nah, yang punya pangkat ini yaitu sambutan tadi. Nah, ya. Ya. Ada nikmat jabatan, banyak jabatan di bumi kita nih, macam-macam, termasuk kepala dinas. Jabatan paling ujung termasuk Pak RT. Ada RT ada? Nah, bersyukurlah. Ada nikmat harta, ada galau harta, bervariasi banyak dikit. Ada nikmat pekerjaan, bersyukurlah bahasa kita yang ada gawe, berapa ribu yang nganggur. Ada nikmat keluarga, maka rugi tak banyak keluarga. Rugi Pak. Cuman tidak cukup keluarga hidup. Itu harus nikmat teman. Rami macam ini bukan keluarga, sebagian di antaranya teman. Ada nikmat ilmu dunia, ada nikmat ilmu agama, ada nikmat keahlian. Itu nikmat Allah, kita bersyukur, Allah akan tamat. Amin ya rabbal alamin. Habiskan nikmat Allah, aku jelajah lagi? Belum. Ada nikmat Allah termasuk mahal. Kalau iman, Islam, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, pekerjaan, keluarga, teman-teman, ilmu kalian manusia. Tolong sadari Bu,
Ada nikmat di bumi ini 4 macam. Kalau satu pun ini tidak kate, manusia mati, hewan mati, tanaman mati, binatang mati, segala jenis ikan mati. Dari ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan betok, ikan baung, ikan belito, ikan papai, ikan teruman, ikan tempale, ikan tongkol, ikan teri, ikan tanggiri, ikan patin, ikan paus, ikan nila, ikan emas, ikan lais, ikan lele, ikan serden, ikan serapin, ikan seluang, pala kakap, pala batu, balur mati. Apa itu? Air. Jadi kalau ganti air mati, Pak itu mati. Ini banyak air negara macam, ya. Banyak. Aku selidiki air di bumi kita nih, berapa macam. Sementara aku kumpul 11 macam air, Pak. Kalau masuk di Arab Saudi, air Zam-Zam, ini dekati. Di Indonesia aku gali, menurut aku Pak ada 11 macam air. Cuman malam ini aku tidak tahu air tidak. Kalau kamu kepengen dengar, ya kaki undangku lagi, baiklah. Ada air belum hidup. Apalagi Pak? Angin. Kalau dekati angin susah kita Pak, ya susah kalau dekati angin, maka kita pakai kipas angin, AC, nah angin. Jangan coba-coba ada dia masuk kotak jangan masuk angin 12 jam kuda kita itu hidup mati. Ngapa bapak itu terlambat datang, mobilnya dekati angin. Oh ya kan baik, kempes ya angin. Ada air, ada angin belum hidup Pak. Apalagi api. Kalau dekati api malam ini gelap, sound system ini tidak berfungsi. Betina di dapur tidak baca masak. Namun kan yang merokok di atasnya merokok. Bersyukur lagi kalau merokok. Terkontrol kalau ini air, angin, api. Itu belum? Belum. Apalagi tanah. Kalau dekati tanah, bangunan-bangunan solid berdiri Pak. Jelas itu. Pertama dia berdiri di pucuk tanah. Bahan bakunya banyak tanah. Batu bata dari tanah, behel dari tanah, pasir dari tanah, koral dari tanah, semen dari tanah. Itu Pak, itu bukti. Yang banyak duit, boleh-boleh baik dekati orang marah, dekati orang curiga. Segala merek mobil nak ganti terus boleh. Banyak duit banyak dari Avanza, Innova, Fortune, Pajero, Alfa, Ferrari, Harrier, Hummer, Lamborghini, BMW, LC, Rockstar, Espanya, Software, Panther, Travel, Lama, Blazer, Laser, Ranger. Itulah merek mobil. Mobil belilah, tak bacak jalan, minyaknya dapat dari dalam tanah. Betul lah gitu. Apalagi betina-betina banyak-banyak bersyukur kamu ada tanah. Kamu tuh maaf baik, tak mau hina bekat, tak segala betina cantik. Cuman hari Minggu banyak cantik. Ngapa? Dihiasi dengan perhiasan, kalung panjang, loketnya lebar, gelang besar pakai galau, cincin banyak tiap jari. Kapan berjalan di sengaja berani kerincing. Orang bisik-bisik, ya Allah, bini siapa yang besar emas tuh? Ada ngomong bini RT, ada baik macam-macam. Kapal dekat, ini dia. Emas dapat dari dalam tanah. Apa lagi? Nah, apa lagi ya? Dari duren, cemeda, duku, jeruk, lengking, anggur segala macam tumbuh di pucuk tanah. Ini nikmat Allah. Kalau kita ikat dengan nikmat Allah ini panjang ceramah kami. Buka dalam surah An-Nahl 112. Bapak yang kami hormati, itu nikmat. Oh, bersyukur dulu kita, bersyukur dulu. Apalagi Pak, habiskan nikmat Allah itu belum. Maka kata Allah, kamu dah acak ngitung. 20 tahun yang lewat Pak, muncul nikmat Allah lain lagi. Kita syukur Pak. Apa? HP. Ya Allah, HP tahun 2000 Pak, belum hebat, belum canggih. 2010 muncul kata anak muda, sekarang luar biasa. Yang sebut HP Android, merek macam-macam dari merek Samsung, Sony, Xiaomi, Alphard, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo dan Vivo. Betul tak? Betul tak? Cuman aku ngomong HP itu pakai HP aku HP lama nih lana. Ya. Dulu ada yang Pak Jawari nak dokar sampai sekarang belum. Tidak ada apa-apa lah. Ini Pak yang luar kita bersyukur nih kan. Aduh kalau Pak HP jangankan kita tuh kadang-kadang Pak cucu umur 3 tahun lah main HP, betul tak? Sekarang hati-hati Pak, manggil menantu 3 kali tidak dijawab menantu, main HP. No. Ya Allah, kutu nyampainya baik, jadi main HP segala macam. Cuman hati-hati jangan tidak semayang.
Aku lagi waktu nama kita bawa main HP nah. Sekarat datang. Dalam geser HP. HP ini kita bersyukur Pak ya. Kalau keluar dari HP itu dia sekarang depan mata. Kecil dalam genggaman kita akui. Zaman sekarang yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Sekarang pesan Gojek pakai HP, pesan Gokar pakai HP, belajar masak buka HP, cari alaman dengan HP. Apa lagi Pak ya? Cari apa nama belajar carut tanaman buka HP. Kalau kamu selama ini Pak nak kemana-mana nak nyari musik di Palembang, tidak usah bukalah HP ada kalau. Dari musik Delpia, Ultra 98, Scorpio, 1000, Cakrawala, Metallica, Diorama, King Dangdut, Raja Wali, Krakatau, Borobudur, Netra, PBSA, ada Aroma, ada Doni, Sampurna, Sriwijaya, Sumatera, Baladewa, Romantika, ada PMM. Ada PMM misalnya. Kemarin ketemu di Pali, PMM bukan main bintang. Putra Mubah, musik. Kebetulan ceramahnya PMM dulu. Penceramah murah meriah. Jadi saya susah. Nyari alamat dengan HP. Tapi tadi pajak menipu lewat HP, pajak tertipu oleh HP, betul tak? Lebih parah lagi, pajak cemburu dengan laki gara-gara HP. Ada tak kira-kira sini? Ada. Nah, nggak boleh kok, dia gampang jawab. Lanang cemburu dengan bini gara-gara HP, ada tak? Ada, dah. Ngapa jawab banyak itu Rahmat? Inilah HP Pak ya. Urusan dunia Pak, 65% pengamat kami ada di HP. 65% dari HP Pak, persen dunia. Apa yang dikatakan di HP? Kalau kami dapat sedikit Pak. Pertama, dosa buka HP. Nasib manusia. Ya, nasib manusia di HP. Rezeki manusia dekat di HP, tidak bisa buka. Bisa buka. Bala yang akan terjadi menimpa keluarga dekat di HP. Ya, dekat di HP. Kemudian kalau nyari jodoh, pacak lewat HP. Cuman ketentuan jodoh manusia dekat di HP. Kalau ada ketentuan jodoh manusia di HP, hancur HP. Umpama kalau nengok di HP bapak itu 4 kali dia kawin. Bini pertama Nur Hayati, kedua Nurella, ketiga Nurbaya, keempat Nuriana. Ngomongkan Nur galau-galau. Dah kali. Apa yang terakhir Pak? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan lagi kita hidup? Bisa buka hati. Ya, karena itu Pak, malam ini kita hidup. Bersyukur, insya Allah besok masih hidup, amin. Buka HP. Berapa bulan lagi kita hidup dekat di HP? Maka kami sampaikan, zaman biarlah makin modern, jaga iman jangan tergeser. Negara biarlah makin maju, tolong tingkatkan budaya malu. Teknologi biarlah makin canggih, mari kita hati-hati. Kenapa nak hati-hati? Dunia kecil. Urusan pribadi muncul ke permukaan. Kalau dulu Pak dulu lambat. Kenapa? Media cuma 2 iko. Ada media cetak dulu. Koran Kompas, Sumel, Serifu, Transparan, Palpos, Radar, Harian Bisnis, Tolis, Berita Pagi, Pokok Sumsel, Palembang Today, Palembang Pos, Sumsel Pos, Sumsel, Koran Sindu, Banyuasin Pos dulu. Lambat. Cepat dikit elektronik, televisi. Macam-macam yang menayangkan Pak ya, yang menakutkan, yang mengerikan, yang memalukan. Entah itu patroli Indosiar, atau pusat SCTP, TKP, TP7, sergap SCTI, sidik jari ANTP, buletin siang jejak kasus, radio utama, drap hukum, brutal, gerbak, fakta, kasakuso, fokus yang tangkap, telusur, kepas tuntas, luka silat, kabar pagi, kabar petang, kabar malam, apa kabar Indonesia. Jemaah. Oh jemaah. Hati-hati. Timbul pertanyaan, siapa yang hati-hati? Kami jawab, yang hati-hati yang punya hati. Jadi apa? Jadi apa baik? Mulia sekarang Pak jadi ustaz, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kiai hati-hati, ngurus masjid hati-hati. Ya Allah, jadi MC hati-hati deh. Iya.
Dulu ada MC hati-hati. Rencana nak manggil aku Al-Mukarram Haji Padoli. Salah panggil almarhum Haji Padoli. Hati-hati kok nih, hati-hati. Hati-hati sekarang jadi rakyat, hati-hati jadi aparat, hati-hati jadi polisi, jadi tentara, hati-hati yang duit hati-hati, yang bikin hati-hati, bebo yang lakinya belaga, besar tinggi, hidung mancung, badan putih, gajinya besar, hati-hati laki macam itu jadi rebutan betina lain, hati-hati. Ay pak, betulan laki aku kecil, pendek, kurus, hitam loh. Nah malah kecil hitam, hati-hati, jangan suruh lewean berjalan malam, kaki hilang gak tahu. Tahu kalau lagi lah. Hati-hati lah. Selawat dan salam semoga tercurah tanjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pengikutnya. Nah ini belum pak materi ceramah, belum baru mukadimah itu, baru mukadimah aja. Cuma lah dapat inti apa? Hati-hati, hati-hati macam ya. Apa yang hati-hati? Tahun 90-an pernah aku berobat di Dr. Amri F. Hutapia kan 7. Ini kenyataan pak ya, sekali berobat berhasil, 4 bulan timbul penyakit, berobat lagi berhasil, 3 bulan sudah itu datang penyakit lagi, kapan berobat? Kata yang nunggunya, Pak Ustadz dokter lah mati. Ya Allah, lemah badan aku pak. Yang tahu dengan lagi mati, apalagi yang nak berobat. Ya Allah. Bayangkan dokter Amri F. Hutapia, badan gemuk, sehat segala macam, mati. Dialog lah yang nunggu kantor itu, Pak Padoli. Ngapo lah Pak Amri, dokter Amri, badan gemuk, badan kuat, makan cukup, olahraga cukup segala macam, ngapo lah pacak mati? Simpel berjawab pak, karena dia hidup. Karena dia hidup. Ya. Ditanya lagi, jadi pak setiap yang hidup mati. Kalau di Al-Quran ada nian, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Nah cuman ada yang tidak berlaku ini. Siapa? Allah. Allah bernyawa tidak mati. Maka kata-katanya Allah itu kan hayyun la yamun, hidup tidak mati-mati. Tuhan. Kalau Tuhan mati, anak lemak kita maling. Yo nak maling Tuhan lah mati. Laku baru di situ. Jadi kalau Allah pak hayyun la yamun, hidup tidak mati-mati. Allah. Nabi sama dengan kita. Hidup pasti mati. Ini contoh almarhum. Hidup pasti mati. Ada lagi barang tuh kadang hidup, kadang mati. Ada barang tuh macam ya. Tuh, ras dah hidup. Jam 4 fajar baru hidup. Ledeng. Kamu tuh lain, kamu tuh lain. Betul kan? Tunggu jam sudah hidup. Tidur jam 2 baru hidup. Apa dah? Ledeng, ya. Kalau ledeng kadang hidup, kadang mati. Ada lagi barang tuh kapan dipegang atau digoyang baru hidup. Kapan dikapar mati. Jangan nilai-nilai dong. Apa? Ini buktinya apa nih? Jam tangan. Jam tangan otomatis pak, kapar mati, dipegang digoyang hidup. Nah, kamu terlain ketawa. Bukti kan baik. Asal jam tangan otomatis, kapan tak pakai mati. Nah yang berikutnya di kita dulu lah, kapan kita hidupnya dia hidup, kapan tak hidup dia mati. Apa? Segala elektronik. Nah sekarang berarti kita cerita mati. Kalau aku cerita nikah, aku nikah. Kalau aku cerita apa namanya hitan, aku hitan. Kalau cerita haji, aku haji. Cerita syukur dapat jabatan, pernah jadi jabatan jadi ketip.
Kalau cerita mati, maaf Pak, belum pernah mati. Belum pernah mati. Oleh karena itu malam ini tugas kita ada 3. Pertama, takziah ini menghiburkan ahli duka. Orang sedang susah, sedang sedih segala macam dihiburkan, bukan dengan musik, ya, dengan siraman agama kita hiburkan, ya. Nah yang kedua tugas kita apa? Mendoakan almarhum atau almarhumah. Mohon maaf, jangan kita walaupun beda pendapat, jangan dibesar-besarkan. Apa sampai Pak kita doa orang lain? Kalau dia nanya dengan aku, mendak percaya, matilah. Ada yang tak percaya, terus tak berdoa, tak sampai. Aku tak percaya. Orang macam apa? Dia belum pernah mati. Tugas kita berdoa. Perkara sampai jatuh hak prerogatif Allah. Cuman kita sudah berbuat baik. Doa kita Pak, rame-rame lagi ya. Tapi ada dasar kita. Di mana dasar kita? Ibrahim 41, Nur 28, Al-Hasyr ayat 10, Surah Muhammad ayat 19. Ini dasar nak berdoa. Apa kata Allah? Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nur 28. Apa maksudnya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa-dosa orang beriman yang masuk ke rumahku, dosa laki-laki beriman, dosa perempuan yang beriman. Aduh, ini Quran diperkuatkan dalam surah apanya Ibrahim 41, Al-Hasyr 10. Sering kita doa, sering kita baca Pak doa itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurun. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari sepaham sependapat, doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Amin. Tantangan berdakwah. Ya. Pak, kami pegang hadis Nabi. Boleh. Idza mata ibnu Adam ini kata amal ila min salasin kalimati manusia protes Pak. Kecuali 3 macam. Kata memang benar. Sedekatin jariyah. Kalau ada amal jariyah Pak, maka belum katik bergoyor lah. Apa amal jariyah itu? Perbuatan kita untuk kepentingan umum. Jalan kah, rumah sakit kah, musola kah, langgar kah, pesantren kah. Amal jariyah. Kalau ada belum setiap. Nah yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bagus kalau ada. Yang ketiga katanya awalidin solihin yada'u lahu. Doa anak yang soleh. Itu kata-katanya. Iya, syukur-syukur kalau punya anak soleh. Cuman hadis ini tidak bisa full pegang kita. Kenapa? Mak mana kalau mati bujang, dah ganti anak. Ya, ini kan contohnya ya. Pak, kira-kira yang mati kemarin itu Pak, tempat kami di daerah Hulu sana, datang doa anaknya. Dia punya nggak anaknya? Anaknya Pak, yang tua katanya semayang rajin, puasa rajin, ngaji rajin, berjudi galak, maling galak, betina galak. Tapi bukan kita datang doanya. Iya. Kita tahu jawabnya. Anak nomor 2 Pak lain lagi, cukup macam mana? Berjudi tidak, maling tidak, betina tidak, mabuk tidak, semayang tidak, puasa tidak. Macam mana jawabnya? Nah yang ketiga lain lagi juga macam mana? Nah yang ketiga, anak nomor 3 semayang dikit, puasa dikit, maling dikit, mabuk dikit. Nah, aku dah kacau jawab. Mudah-mudahan kita selamat, kita berdoa lagi ya. Insyaallah dijawab oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo cerita mati. Ya. Seorang filosof dan teolog Muslim di dunia terkenal. Kalau orang Barat manggilnya Al-Ghazali. Rupanya namanya Imam Ghazali. Bapaknya seorang tukang tenun pemintal benang. Kami punya bukunya Ihya Ulumuddin. Biografinya, dia lahir di 440 Hijriah, bertepatan 1058 Masehi. Dalam kitab bab kematian kami baca. Berapa kami baca depan? Pertama katanya, tidak segala uang di dunia ini sering dia mengingat tentang mati. Maka wajar-wajar kadang-kadang hidupnya berbuat sekendak. Berbuatnya keblas-belasan. Kenapa? Jarang ingat mati. Seakan-akan dekati akhirat, dekati dosa, dekati neraka. Maka
biasanya dia berbuat sekendak-kendak. Tuh katanya. Nah oleh karena itu boleh disampaikan dalam kitab ini, maaf, siapa yang hidup di dunia tidurnya berbaring di atas spring bed, jangan tersinggung ya, nggak takut jual kalau besok spring bed. Maksudnya apa? Ini tidur tempat mewah. Apa sebab? Nikmat mewah kadang-kadang lupa dengan mati. Orang yang sehari-harinya tidur di atas spring bed yang mahal atau di kasur yang paling tebal, badannya tulang-tulang masih tidak terasa sakit, bersyukurlah kepada Allah, nikmat. Tapi kamu jangan ngucap bersyukur baik. Sebab bukti orang bersyukur itu, inna a'tainakal kausar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kamu nikmat yang banyak. Aku tidak minta ganti, tidak minta balas, tidak minta tebus, tidak. Aku minta dengan kamu, kata Allah, fasalli, maka sholatlah. Jadi kalau ngomong bersyukur tak sholat, tak kor. Sholat. Kalau bersyukur nikmat Allah, fasalli, maka sholatlah. Lirabbika, karena Tuhanmu. Sudah kamilah sholat. Lengkap belum? Belum. Apa? Wanhar. Menyembelihkan hewan kurban. Artinya galak burkor, kurban. Jadi hidup ini tak cukup dengan sholat, harus kita ada hubungan dengan sesama manusia. Itu pede ayatnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Itu kan maksudnya dijabarkan. Kami tidak minta bayar, tidak minta ganti, tidak minta kami minta fasalli, maka sholatlah. Lirabbika, karena Tuhanmu yang memberikan nikmat. Hablum minallah, kemudian wanhar, merupakan hablum minan nas. Itu kalau bersyukur macam. Maka ada gara-gara HP baru ini yang kadang-kadang 20 tahun tidak kelawan, muncul di Facebooknya, ya lah yuk, di mana kamu sekarang? Aku dapat jodoh di Pekanbaru, lah tahun, yuk, udah tahun lah Tuhan. Kapan kita nak bertemu? Sekian dengan sekian dapat bertemu, ya Allah. Apa dia kabar kamu? Yuk, alhamdulillah semenjak aku nikah dapat anak 4, lanang ado betina ado, sarjana galo-galo lah begawi pulau. Rumah kami lumayan besar, dah pulau besar, kamarnya 6. Bedeng kami banyak, mobil Pajero. Alhamdulillah, nikmat Tuhan. Nggak kakak kau sekarang dipilih jadi RT pulau. Ujung-ujungnya cuma semayang tuh lah kami belum. Ngambok pak. Ngamuk Pajero jadi RT jadi ya kan. Bedeng banyak, mobil mewah, cuma semayang tuh lah kami belum. Hati-hati, hati-hati dah jangan. Karena itu Pak, ayo kata Imam Ghazali, yang kamu di atas dunia merasa nikmat Allah, tidur di pucuk spring bed yang mahal, kasur yang tebal, kamu bersyukur kepada Allah. Cuma dengan ucap, buktikan kamu bersyukur. Kenapa? Sebentar lagi kata Imam Ghazali, kamu akan tidur di atas perut bumi. Jadi Pak, kalau kita biasa tidur pucuk kasur empuk, sebentar lagi tidur di perut bumi. Mana Pak, kalau tidur di tikar itu sama baik. Ya, sama baik. Cuman yang diingatkan yang mewah. Ya. Ayo, jangan takut Pak, jangan takut. Tidurlah di spring bed. Cuman ingat Allah, bersyukur pada Allah, sholat dan banyak berbuat sedekah atau infak. Yang kedua kata Imam Ghazali, masa hidupmu kamu sering bergurau, bercanda, ditemani oleh anak, cucu, menantu, tetangga dekat, kawan dekat. Boleh kamu bersyukur punya anak, punya teman boleh. Kamu bersyukur kepada Allah. Karena sebentar lagi yang menjadi teman kamu itu adalah cacing-cacing dan ulat-ulat tanah. Cuma setiap kali kau nyerama ini dia kalau cakap akhir kalau ya. Tak apa pula kamu dengar. Tuh. Yang ketiga kata Imam Ghazali dalam kitab itu, karena kamu wong baik-baik, yang datang ke tempat kamu wong baik. Pejabat lah, punya pangkat lah, pengusaha lah, segala macam, kiai lah. Kamu terima. Hargai tamu itu. Karena kamu orang baik. Kamu bersyukur pada Allah. Sebentar lagi kata Imam Ghazali, tamu kamu tuh cuma 2, yaitu munkar dan nakir. Yang terakhir kata Imam Ghazali, tempat kamu mewah, rumah mewah, halaman luas, kolam renang segala macam, kamu bersyukur kepada Allah, nikmat Allah, dan segala memiliki. Buktikan kamu bersyukur.
Apa sebab? Sebentar lagi kamu akan tinggal di suatu tempat yang tidak lebih 1 meter kali 2 meter. Gitu kalau pasti nemu. Berapa lama ini kiamat datang? Apa yang terjadi kala itu? Baca dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ketika menguburkan Siti Fatimah, yang mengusung jenazahnya 4 orang, anaknya adalah Husain, Hasan, lakinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi waktu itu Abu Zar Al-Ghifari. Kalau kami baca, Abu Zar namanya, lahir di kota Ghifar, maka Abu Zar Al-Ghifari. Waktu nak malingkan jenazah Fatimah, Abu Zar tegak. Hasan, Husain, Ali, jinguklah mak kamu masuk itu. Sebentar lagi kamu akan berpisah dengan jasad mak kamu, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kata Abu Zar, dak nyangko Pak, suara muncul dari kubur. Ada suara gema. Apa kata suaranya? Abu Zar Al-Ghifari, jangan banyak komentar. Siapa yang mati masukkanlah kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur kalau imannya bagus, membawa amal soleh. Sebaliknya, dia akan merasakan siksa kubur kalau imannya rusak, apalagi dikasih amal soleh. Cuma 2 macam tuh lama Pak. Sampai sekarang dekati lagi. Dekati lagi. Dulu ada preman Pak mati di Pulau Gadung. Ada kan preman mati di Pulau Gadung? Ya. Ku tengok preman mati tak munyi kubur. Iya. Preman mati tak munyi kubur. Apalagi yang mati Yasin. Umpamanya jangan. Tak kamu munyi kubur, tak kamu munyi ayah. Preman lagi mati kubur tak munyi, apalagi mati Yasin. Tak baca. Baca Quran ya dah. Preman lagi tak munyi kubur, apalagi baca Quran. Ya. Jadi Pak ya, sekarang ya sudah pergi. Kita ni pertama alam arwah, aku dah baca ngungkapnya. Ada alam arwah. Yang kedua alam rahim. Di mana alam rahim Pak? Kita malam ni hadir hidup dalam rahim. Di mana? Tak nyangka Pak, hidup dalam perut mak. Kita malam ini Pak, hidup dalam perut mak. Apa fasilitas? HP dekati, tewan dekati segala macam. Baca hidup. Makanya Allah bijak. Alam rahim tak baca lama. 9 bulan harus keluar. Ya. Dulu ada yang hamil 12 bulan. Ada. Sedih juga betina hamil 12 bulan. Apalagi yang badan kecil hamil 12 bulan. Kapal jalan, ya Allah. Nanggu. 12 bulan. Belum lahir dulu ada. Kapan lahir sebulan lahir lah macam duduk. Yang ketiga alam dunia. Kapan? Inilah. Berapa lama Pak alam dunia ini? Kata macam-macam. Edius tadi 60. Edi Yusuf 63 Pak. Aku 68, lewat berarti. Ya. Alam. Lalu apa? Alam barzakh. Alam yang dihuni sekarang, alam barzakh. Berapa lama kiamat datang? Oleh karena itu Pak, ayo selama ini kita iman kita rusak, dekati amal soleh, sudah. Kalau selama ini dekati iman kita, dekati amal soleh, sudah biarlah. Sekarang ada kita kesempatan untuk memperbaiki iman, buktikan dengan amal soleh. Selama ini kita banyak jahat segala macam, biarlah. Ya, biarlah. Tak semayang biarlah, galak judi biarlah, galak mabuk biarlah, tak baik dengan mertua biarlah. Kapan selama ini hidup? Sekarang hati-hati. Berapa lama kita hidup? Ya, Mansur S berbicara, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Wajar dalam Quran Pak, kalimat amanu berangkai dengan wa amilus solihat. Banyaknya 52 kali. Amanu wa amilus solihat. Malam ini kamu tahu Pak, surah Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Atin illalladzina amanu wa amilus solihat. Al-Bayyinah lam yabghil lagi. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Setelah dikaji, iman pacak diakui oleh orang beriman dan pacak diakui oleh orang tidak beriman. Siapanya apa? Abstrak. Jadi jangan coba-coba nggak tahu tidak beriman, kaget golok naik malah. Ya.
Apa? Pacak diakui oleh orang yang beriman, pacak diakui oleh orang yang tidak beriman. Sifatnya tahu. Jengok wa amilus lihatnya. Jengok amal solehnya Pak. Ada beda. Kalau iman ngaku kalau beriman, aku tidak berani walaupun bulan Ramadan tadi ada merokok di jalan, jangan itu beriman. Ya, beriman ya. Ya. Amal perbuatan gitu. Ya. Oleh karena itu Pak, kita beriman alhamdulillah masih siap amal soleh. Kalau kita tidak dapat nikmat kubur. Ya Allah, belajar 9. Nah, ya. Apa? Ya nak balik lah aku ngomong. Ya. Artinya apa Pak? Kalimat amanu dengan awak sebenarnya banyak berangkai. Ya. Apa sebab? Iman mengaku kalau amal solehnya belum tentu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan elektronik pepacak dibanding ini lampu Pak, ini kabel, dalam kabelnya ada strum. Percaya tak ada strum? Kedingaan ada strumnya, ada kedingaan. Kenapa? Amalnya inilah sinar cahaya nyala. Ya, buktinya. Kalau dia gerak kipas, dalam kabel kipas ada strum, ada kedingaan. Gara-gara strum itu dia puncak mutar kipasnya. Puncak mutar. Ya, kalau dulu ada pakai tali, ini pakai tali. Dalam kabel ada strum, tak kejengoan, iman. Gejala tali itu nih. Nah seandainya kipas baru dibeli, PLN hidup, kita buka, tak galak mutar. Ada yang ngomong rusak, padahal baru. Ada yang ngomong kebakaran, dekati asap. Sepakat ngapo Pak? Konslet. Ya. Oleh karena itu, kalau ada yang ngaku beriman, besok tidak zohor, konslet. Gimana ya? Tembaknya, dia beriman, juga besok mabuk, konslet. Dia beriman, babalan dengan mertu, konslet. Kalau konslet dibiarkan, kebakaran. Kita itu selalu konslet sama dengan mobil di pasar. Nyenggol, cit. Jangan benabrak. Kenapa? Mobil banyak. Cit, udah urusannya. Kalau nabrak, bahaya. Hancur. Cuman kalau mobil bertabrak dengan mobil, masih mending. Kempotnya ke dalam. Kalau betina bertabrak dengan lanang, kempotnya ke depan. Ini dia. Lama konsletnya ini. Jadi kita ini kesulit kalau Pak ya. Kesulit balik kaki kesulit. Ada banyak kata aku ceramah. Kesulit ya. Malam ini bagus kalau imannya. Bagus. Amin. Besok konsulit. Saya udah besok. Mulai nggak tahu kesulit. Malam ini pakaian lengkap. Besok pergi ke warung mau kata maso hitam, pakai rok pendek, baju kati lengan, mulai konsulit. Lewat depan lanang. Dia ngomong lanang segala macam marah, kesulit. Bapaknya lamun nyanyi ngawang atau keranjangnya lanang nih kesulit. Balas lanang, wajah kami atau keranjang betinonya gelap buka keranjang. Nah, tambah kesulit. Tambah kesulit. Datang ke rumah marah lakinya. Itulah Bu, potongan badan kamu jangan ya pakai baju macam ini, kata lakinya. Tidak bagus, badan kamu tidak nunjuk. Seharusnya bagus ya kan, tambah kesulit. Ay Pak, kamu tidak ketinggalan, kamu nih inilah zaman now. Aku ini belum Pak, pendek lebih di RT itu nah. Tambah kesulit, kembali lagi di RT. Masih ada pendek, tambah kesulit. Hidup kita kesulit terus Pak, kesulit. Ada dapat supaya jangan kebakaran. Azab 4142. Insya Allah pada kebakaran. Apa kata Allah? Kalimatnya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah pada Allah, zikir yang banyak-banyak. Bertasbihlah kamu pagi-pagi, petang-petang. Syekh Muhammad Abdul Latif Bukhari dalam kitabnya membagi ada zikir lidah, abdul zikir palam anhu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua zikir itu artinya ingat.
Ingatlah kamu, ingat Allah. Toha 14 jawab. Wasabihu bertawa wasilah, bertasbihlah kamu pagi-pagi petang-petang. Supaya apa? Supaya tidak bakaran. Kau selain di luar rumah, balik ke rumah, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Silakan Allahu Akbar, la haula wala, silakan. Insyaallah tidak bakaran. Maka kalau ada orang mati, jangan nyebut lain. Jangan mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyebut Allah. Jangan sano mati, ada tadi lelah percaya tadi aridun, ada segala macam. Sano mati, macai mati, malah tadi sambutan, umpamanya. Allah. Maka mati tempat tiga. Asbabuhu, ada sebab mati, darang tak sebab, kapan tak sebab lah ketuaan. Kapan mati? Tergelincir kamar mandi. Sebabnya mati. Cabang mati segala macam. Tabrakan motor, mati. Kenapa mati? Nyampak dari pesawat, mati. Kamu percaya tak? Keluarga aku mati timun. Kati percaya? Keluarga aku mati timun tahun 87. Kapan ku cerita wajar. Dia badannya besar macam kamu nila, ngeruntung di pasar 16. Ada timun 6 karung, pikul sekaligus. Penyebab ni baik. Iya, 6 karung pikul sekaligus. Adi sebab badan besar macam dia lah. Jadi ya udah tahu. Jangan sebab kurang baik. Apa? Bunuh diri. Urusan anak, urusan bini, laki, banyak utang segala macam. Jangan. Bergara dosa dengan neraka kai. Cuman tidak bagus bunuh diri. Apalagi narkoba, sabu-sabu bisa menyebab mati. Caranya apa? Jangan dikonsumsi. Sebab. Yang kedua, amkaluhu tempat mati. Beda dengan tempat lahir. Sebeser. Ini lahir di Ulat Berau. Mati Palembang. Artinya lahir di desa, mati Palembang. Ada lahir Palembang, mati di desa. Minimal lahir di rumah sakit, mati di rumah pribadi. Atau lahir di rumah pribadi, mati di rumah menantu. Apa yang kita ambil? Tolong jangan mati di tempat kurang baik. Mana tempat kurang baik? Tempat maksiat. Kurang baik. Jangan ditanyakan neraka surga, jangan. Tidak bagus. Ya Allah, mati tempat maksiat. Di mana? Maksiat, tempat nyambung ayam, tempat berjudi. Kalau nggak ada maknanya, si Anu mati di mana? Tempat nyambung ayam. Ya Allah, padahal ngajinya bagus. Umpama kamu dia ngaji bagus, mati tempat nyambung ayam. Jangan. Caranya apa? Jangan galak pergi. Kecuali dinas atau tugas. Cuman hati-hati. Mati dalam masjid bagus, bagus kan? Cuman ada cerita baik kuda tengok langsung. Bapak dia lihat ada cerita. Tak nunjuk tahu di mana dah. Ada kawan kita bertahun-tahun tidak ke masjid, wong ceramah tidak datang, sholat fardu tidak nian, Jumat jarang-jarangan, paling-paling lebaran, 2 kali setahun masuk masjid. Kapan mati terkapar depan mimbar. Alah kebaik nasib. Bertahun-tahun tidak masjid, mati depan mimbar. Apa sore dik kurang bagus. Ngapa? Kena seterum maling kota amal. Ngaya ketika makin terakhir Pak ya. Apa tunggu waktu kapan? Tidak tahu sama sekali. Bukalah HP Pak. Tidak tahu. Ya Allah. Bukalah HP dia mati. Kapan kita mati? Ustaz Jepri umur 40-an. Mati apa? Kecelakaan. Ya. Ustaz Jepri. Jangan. Sebab ya. Arifin Ilham 49 mati. Ginjal. Syekh Ali Jabir tidak tahu jenis sebabnya apa. Pokoknya mati. Covid. Syekh Ali Jabir. Di Palembang terkenal Taufik Asnuri. Ginjal. Sebabnya baik tuh kan. Yang terakhir Imam Masjid Agung Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Berapa umurnya? 62. Itulah aku yakin tuh, aku 68 lah lewat, aku berjalan. Karena kita tidak tahu kapan, apa yang mati bagusnya? Husnul khotimah. Apa yang jangan? Su'ul khotimah. Sama caranya ada, banyak-banyak berbuat baik. Insya Allah, galak sedekah, galak infak, galak ngaji, galak tasbih, galak semayang. Mudah-mudahan Pak.
mati segala macam. Mati betul, minimal mengucap. Sekarang Allahu Akbar. Ya Allah, Allah kalau Pak Broli mati, oh ya. Ini betul. Kapan? Agi segala macam ya. Mati. Itu husnul khotimah. Kato. Oma Irama. Itu sama dengan gaya. Sama Irama. Ya dakwah. Ada kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut ditarik dari tepung, itu mati orang yang takwa. Kalau yang baik-baik matinya mirip narik rambut di gendum. Rambutnya tarik, gendum tidak bergerak. Orang baik-baik. Bagi orang yang durjana, matinya merupakan derita. Sakitnya sebagai sutra, ditarik dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Kau mati bagaimana? Dia nak mati, terus tak nengoknya. Belum. 3 kali. Terakhir, ya. Kalau kamu nak nengok betina sabar, ya. Sabar. Karena ayat tadi dibacakan, hai orang yang beriman, tolong sabar dan sholat bahwa bertandingan orang yang sabar. Kalau kamu jangan ceritanya, kalau nak nengok sabar, betina sabar di Palembang ada. Cerita, gara-gara dengar aku ceramah. Tertipu dapat laki sebelum kawin, penampilan bukan main, pakai serban, pakai segala macam. Kapan lah kawin? Bukan. Lagi 2 tahun baru tahu. Ya Allah, rupanya. Jadi bener sabar nak kak. Jawabnya nak berjudi. Kira-kira bu, kamu kalau laki ngomong nak berjudi, marah tak kamu? Marah apa tidak? Marah, wajar. Ya wajar. Nama nokak nak berjudi. Baik. Kak, hati-hati baik. Itu betina bagus. Anak marah jangan selesai. Balik dari video malam-malam ditanya menang dah kak. Kalah dek. Sabar kak. Berjudi itu kalau tidak menang kalah. Dah, itu betina sabar ceritanya. 3 malam turut-turut ditanya nak berjudi. Lajulah kak, hati-hati baik. Balik menang dah kak. Kalah, sabar. 3 kali malam-malam turut kan badan capek. Tolong dek capek ni badan berjudi ini. Tak apa-apa itulah kami. Tolong dek, tolong pijit belakang aku. Ya Allah, betina lanang galak berjudi, galak mabuk, balik ke rumah, duit ambil minta pijit belakang. Kira-kira kamu dipijit tak? Aku nanya, pijit tak kira? Wajar, warak. Cuman tak sabar. Karena dia sifat betina itu 1 juta. Ada tak di sini sifat itu 1 juta? Ada tak? Ada beda? Kati lokal. Berarti laki kalau berjudi malam-malam balik capek badan dipijit. Kenapa? Sifatnya 1 juta. Apa 1 juta itu? Setia, jujur, tawakal. Setia dia cak mana baik, cantik. Jujur dia benar, tawakal, pasrah diri. Sudah. Ya Allah. Jadi kalau pasangan untuk lanang betina yang sifat 1 juta, kalau ada cuma sulit, mudah-mudahan 101. Itu. Nah, kapan tidak dapat 1 juta, tuntut yang 100. Apa yang 100 itu? Setia, rajin, tulus, sederhana. Jadilah. Nah, jangannya dapat laki, dapat bini 1000. Oh dia pak 1000 itu 1000 itu sering ribut, banyak utang. Oh lagi berjudi, jangan kata. Tapi ingat banyak-banyak nyebut Allah. Laki, subhanallah, 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 subhanallah. Bukan Arab, subhanallah, subhanallah. Tidur laki. Apa tidurnya nyak? Dirubahnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jengoknya ada berat lagi. Innalillah, 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 innalillah. Mati pokoknya. Bininya macam tasbih, lakinya mati. Nah berhubung lakinya lah mati, ceramahnya habis. Kapan tak mati dah habis.